Ngaji Safari Tarhim putaran kelima PCNU Kota Salatiga di gedung PCNU lantai 3. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Sadat al-muhtaramin, para alim ulama, Rais Syuriah Simbagia Haji Mas Jabatan Yazid ingkang mugi-mugi sehat walafiat. Rais Syuriah, Katib Syuriah, para mustasyar ingkang wonten ingkang rawuh, Ketua Tanfidiyah dengan jajarannya, ibu-ibu nyai dari muslimat, semua peserta atau representasi saking banom-banom dan lembaga di lingkungan PCNU Kota Salatiga yang mudah-mudahan diberi kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkhidmat di Nahdlatul Ulama dan memberikan manfaat untuk umat. Sebelumnya saya mohon maaf, 5 kali Tarhim PCNU baru ikut malam hari ini ya karena ono tugas, karena saya itu harus ngimami jamaah tarwih yang anggota tetapnya itu mencapai 7 kira-kira, dan tidak ada wakilnya, yang paling tua sing lanang campur kelas 6 SD. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di Asyurul Awakhir khususnya nanti kita semua berjumpa dengan Lailatul Qadril Mubarakah di tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Para yai dan seluruh nabi-nabiyat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim bukan karena kepentingan Allah, tetapi murni tafaddul, penganugerahan kepada kita semua umat manusia. Walau sya'allahu ma khalaqakum, Allah itu seandainya berkehendak tidak menciptakan kita semua, Gusti Allah dan kekurangan apa-apa, tetapi Allah menciptakan kita sebagai bentuk fadl dan ihsan, bahkan dilanjutkan dengan menurunkan kitab-kitab suci dan para nabi dan rasul. Di antara kitab suci yang diturunkan melalui rasulnya adalah Al-Qur'anul Karim yang menjadi imam kita. Nanti di alam barzakh salah satu pertanyaan mungkar nakir adalah ma imamuka, siapa pemimpinmu atau apa pemimpinmu. Jangan dijawab Pak Kiai Muslim, tapi pemimpin kita adalah Al-Quran. Maka kalau ada kelompok yang mengatakan orang Islam kok mati dalam keadaan tidak berbaiat dengan salah satu amir mereka maka matinya kafir, ya kita jawab imam kita, pemimpin kita adalah Al-Quran. Al-Quranul Karim diturunkan pertama kali pada bulan Ramadan, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian dalam surah Al-Qadr dikhususkan lagi di malam Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul Qadr adalah malam kemuliaan sekaligus malam sempit. Qadr itu artinya mulia dan juga sempit. Disebut malam yang mulia karena ibadah kita pada malam hari itu dinilai oleh Allah lebih baik daripada ibadah 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar.
lebih baik dari 1000 bulan itu artinya bisa saja ibadah kita dinilai oleh Allah 1001 bulan, tapi bisa juga 1500 bulan, bahkan tidak terhingga. Karena kalau saya minta panjenengan untuk menyebutkan angka yang lebih besar dari 3 misalnya, angka yang lebih besar dari 3 itu berapa? 4, 5 dan tak terhingga. Jadi kalau khairun min alfi syahr itu berarti ibadah kita pada malam qadar bisa saja dinilai oleh Allah seperti ibadah 100.000 bulan, bahkan 1.000.000 bulan, bahkan tidak terhingga. Oleh karena mudah-mudahan kita semua diberi taufik oleh Allah untuk berada di tempat yang diridhoi Allah pada malam qadar nanti. Amin Allahumma amin. Lailatul Qadar, turunnya Al-Quran itu juga disebut demikian karena qadar itu artinya sempit, sebab pada malam turunnya Al-Quran dan juga berulang setiap Ramadan setiap tahun. Bumi ini sangat sempit. Seandainya kita bisa melihat alam malakut, maka tidak ada sejengkal tanah pun yang kosong dari malaikat, sehingga bumi ini sempit sekali. Dan malaikat kalau turun tidak tangan kosong, tetapi membawa rahmat untuk semua yang dijumpainya. Salah satu ciri orang yang dijumpai malaikat pada malam qadar adalah ketika matanya bisa menangis dan hatinya tiba-tiba menjadi lunak. Itulah ciri orang yang disalami oleh malaikat di malam qadar nanti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan malam qadar, itu yang dimaksud adalah turun awal Al-Quranul Karim, bukan seluruh Al-Quranul Karim. Turun pertama kali Al-Quran itulah yang dinamakan Lailatul Qadar. Sebelum Kanjeng Nabi menerima wahyu pertamanya, Kanjeng Nabi itu diberi ilham oleh Allah sehingga sering menyendiri. Jadi kalau ada warga NU kok sering menyendiri, nah mungkin akan dapat ilham. Mudah-mudahan ilham dari malaikat, bukan dari jin. Dan sering bermimpi. Sebelum menerima wahyu, Kanjeng Nabi sering bermimpi. Tapi mimpinya bukan sembarang mimpi, tapi ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar. Maka Rasulullah mengatakan ar-ru'ya as-shadiqah juz'un min sittatin wa arba'ina nubuwah. Mimpi yang benar yang dialami orang mukmin adalah 1/46 kenabian. Kenapa 1/46? Karena Kanjeng Nabi sebelum menerima wahyu sering bermimpi itu sekitar 6 bulan atau 1 semester. Kemudian Al-Quranul Karim diturunkan secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. 23 tahun berarti 46 semester. Sehingga kalau kita diberi anugerah mimpi yang benar oleh Allah, maka kita mendapatkan sebagian kenabian, tapi hanya 1/46. Oleh karena itu tidur itu adalah media kita yang sangat potensial untuk mendapatkan ar-ru'ya as-shadiqah. Maka nahdiyat hendaknya menghargai tidurnya, bukan dengan banyak tidur, tapi menghargai tidurnya. Salah satu upaya menghargai tidur, karena tidur sekali lagi adalah wahana yang berpotensi mendapatkan ar-ru'ya as-shadiqah, adalah sebelum tidur suci badan dan suci hati. Suci badan dengan berwudu, suci hati dengan membersihkan hati dari segala penyakit-penyakitnya. Kalau sudah demikian, insya Allah hati ketika tidur akan melalang buana dan bisa memperoleh ilmu dari lauh mahfuz secara langsung. Kalau tidak, ya biasanya bermimpi dicokot ulo dan seterusnya. Itu biasanya tidur seorang wudu, nentak-nentok orang wudu. Bapak Ibu yang saya hormati, di antara perintah Allah kepada kita berkaitan dengan sudah diturunkannya Al-Quran adalah
agar kita melakukan tadabbur kepada ayat-ayat yang kita baca. Ada dua perintah yang Allah perintahkan kepada ulul albab. Satu perintah insya Allah kita warga Nahdlatul Ulama sudah cukup banyak mengamalkannya, yaitu zikir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah. Satu, ulul albab yang dipuji oleh Allah, yaitu orang-orang yang berakal. Pertama adalah orang yang berzikir kepada Allah. Insya Allah nahdiyat juara dalam berzikir insya Allah. Sini-sini zikir, sini-sini mujahadah, sini-sini istighatsah. Tapi jangan zikir kok sini-sini ya, tapi dikit-dikit istighatsah, dikit-dikit mujahadah. Tetapi ada perintah kedua yang mungkin di antara kita masih jarang melakukan, yaitu apa? Wa yatafakkaru, dan bertafakur, bertadabbur. Tafakur dan tadabbur tidak kalah hebatnya dari zikir. Meskipun Rasulullah memuji zikir bahkan lebih baik daripada berjihad fisabilillah, memenggal kepala musuh atau dipenggal oleh musuh, lebih baik zikir daripada itu. Tetapi tafakur dipuji oleh Rasulullah juga dengan pujian yang luar biasa. Tafakur sa'atin khairan min ibadati sanah. Bertafakur 1 jam lebih baik daripada beribadah setahun tanpa tafakur. Maka mari kita buat intan. Nahdiyat di samping ahli zikir juga harus ahli zikir, ahli tafakur, ahli tadabbur. Dalam Al-Quranul Karim tidak kurang dari 4 perintah agar kita bertadabbur terhadap ayat-ayat Quran khususnya dan ayat-ayat kauniyah secara umum. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala ngendikan, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kenapa mereka tidak memikirkan Al-Quran? Padahal seandainya mereka memikirkan Al-Quran, mereka tidak akan menemukan kontradiksi apapun di dalamnya. Allah juga berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Quran am 'ala qulubin aqfalha." Kenapa mereka tidak bertadabbur terhadap Al-Quran? Ataukah di hati mereka ada gembok yang menguncinya? Allah juga berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun fattabi'uhu waliyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab." Kitab Quran yang aku turunkan ini penuh berkah, maka hendaklah kaum beriman bertadabbur dan mempelajari isinya. Oleh karena itu, berdasarkan perintah Allah yang lebih dari 1 tadi, tadabbur kepada ayat-ayat Al-Quran berarti perintah yang harus kita camkan. Tadabbur itu dari kata dasar nyuwun sewu, dubur. Jadi kata dasarnya tadabbur itu da'rah dubur, artinya belakang. Jadi tadabbur adalah suatu pengerahan daya pikir untuk bisa menemukan makna-makna yang berada di belakang teks. Ketika kita membaca ayat Quran, bagi yang membutuhkan terjemah ya dibantu dengan membaca terjemah. Lalu setelah membaca terjemah Quran, tadabbur adalah mengolah pemahaman kita, akal kita untuk bisa menemukan apa yang bisa kita temukan di belakang kalam Allah tersebut. Karena kalam Allah bukanlah seperti kalam manusia. Kalam Allah itu lahu dhahrun wa batn. Ada makna zahir, ada makna batin. Makna zahirnya diterangkan para mufassir, makna batinnya bisa ditemukan melalui tadabbur. Tadabbur ada 2. Yang pertama tadabburu mahabbah, tadabbur karena cinta. Kita semua hamba Allah sudah ditegaskan oleh Quran, orang-orang yang beriman, alladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman itu cintanya kepada Allah luar biasa. Kalau cinta kepada Allah berarti harus cinta kepada semua yang berhubungan erat dengan Allah,
Di antara yang berhubungan erat dengan Allah di samping Rasulullah dan para nabi adalah kitab sucinya. Dalam hal ini kita mencintai Al-Qur'anul Karim. Jadi mencintai Allah haruslah mencintai Al-Qur'anul Karim. Kita mencintai Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalam dan yang kita cintai. Marartu bidari Laila uqabbilu dzal jidara wa dzal jidara wa ma hubbu jidari syarafna qalbi walakin hubbu man sakanat ya. Aku melalui rumahnya si Laila, ku ciumi pagar-pagar rumahnya, bukan karena cinta kepada pagar-pagar itu, tapi cinta kepada perempuan yang tinggal di dalamnya. Itu petikan dari Majnun Laila. Bukan Laila Majnun, tapi Majnun Laila. Majnun Laila itu artinya orang yang tergila-gila kepada Laila. Untung tidak ada yang namanya Laila, jadi aman. Jadi yang pertama disebut tadabburu mahabbah. Kalau kita cinta kepada Quran, pasti hati kita ingin memahami lebih dalam Al-Quran, ingin mengulik setiap makna dari kata-kata Al-Quran, bahkan selalu ingin tahu ada apa di balik kata-kata teks tersebut. Sebagaimana panjenengan dulu ketika masih suka menerima surat dari calon istri atau calon suami, ketika belum musim WA dulu, surat-suratan. Jadi kan jenengan menerima surat eling ngomong betul, bukan surat putus tapi. Ketika menerima surat, apakah jenengan ngocok sambil numpak sepeda motor? Tidak mungkin. Pasti diwocok ketika nggak ada orang di dalam kamar. Lalu setiap kata diperhatikan, bahkan makna antar kata, mafhum pun dipelajari. Ya, terus overthinking, wah ngajak apa ini gitu. Padahal jadi orang saking ingin tahu lebih dalam dari tulisan orang yang kita kasih. Bapak Ibu sekalian, bayangkan panjenengan menerima surat khusus untuk panjenengan dari Imam Al-Bukhari misalnya. Apa yang panjenengan rasakan? Bagaimana jika Anda mendapatkan surat dari Imam Syafi'i khusus untuk Anda? Bahasa Arab misalnya, dari Al-Imam Syafi'i misalnya. Apa yang panjenengan rasakan? Bagaimana jika mendapatkan surat dari Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, ya, Ra'isus Siddiqin. Apa yang kita rasakan? Bagaimana kalau kita menerima surat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kita rasakan? Dan bagaimana jika kita menerima surat dari Allah Jalla Jalaluh? Tentu hati kita akan berdebar-debar membaca surat dari Allah Sang Pencipta dan Penguasa alam semesta itu. Itulah seharusnya yang kita rasakan ketika membaca surat dari Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW mendidik para sahabat untuk berbahagia setiap kali turun surah atau ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu imana fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun. Setiap kali diturunkan surah kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka para sahabat bertambah imannya dan hatinya berbunga-bunga karena semua merasa mendapatkan surat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali dalam Adabut Tilawah mengatakan salah satu sikap yang harus kita tunjukkan ketika membaca Quran adalah tahsis. Tahsis itu artinya menganggap bahwa Quran yang kita baca itu khusus untuk kita. Maka ketika kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, itulah saya dipanggil oleh Allah. Kalau ya ayyuhalladzina amanu melanjutkan perintah, maka tadabbur kita sampai kepada evaluasi diri kita sendiri. Kalau Allah memerintahkan kita baik langsung maupun tidak langsung akan menjadi orang yang bermanfaat, agar menjadi organisasi yang bermanfaat. Sebab jika tidak bermanfaat, maka semuanya pasti akan hilang dalam waktu yang dekat. Fa'amma ma yanfa'u fayamkusu fil ardh. Apapun yang bermanfaat pasti akan bertahan lama di muka bumi ini. Ketika kita menerima perintah Allah, apakah kita sudah bermanfaat atau belum? Apakah manfaat organisasi kita kepada umat sudah maksimal atau belum? Maka kita kemudian mengevaluasi diri kita sendiri.
Jika kita menerima surat dari Allah isinya larangan, nahi, maka kita segera mengevaluasi apakah larangan itu sudah kita jauhi ataukah masih kita lakukan. Kalau masih, maka saatnya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadabbur mahabbah ini tadabbur karena cinta, bukan karena alim. Maka tadabbur mahabbah itu dilakukan oleh siapapun, baik tamatan SD maupun profesor doktor seperti Prof. Elia ini. Siapapun yang mau bertadabbur karena cinta kepada Al-Quran, maka Quran hadir bagikan matahari. Siapa yang dilendidi di bawah sinar matahari, baik dia alim ulama maupun santri mogol, pasti akan terpapar sinar matahari. Quran adalah cahaya, nur. Siapapun yang menempatkan dirinya dalam pancaran sinar itu, maka pasti akan mendapatkan cahaya yang menerangi hatinya. Tapi Quran bisa menerangi hati jika kita mencintai Al-Quranul Karim. Yang kedua namanya tadabburu al-ma'ani, yaitu memikirkan makna-makna Al-Quran sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kemudian disebut dengan tafsir. Kalau tadabburul mahabbah tidak ada syarat, semua boleh dan bahkan wajib. Tapi kalau tadabburul ma'ani atau tafsir tidak boleh sembarangan. Kita harus memenuhi berbagai ilmu-ilmu yang disyaratkan untuk bisa menafsirkan Al-Quran. Dan kalau kita belum bisa, maka Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang mengajarkan kita untuk menerima dan melanjutkan semua pemikiran ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang mendahului kita, dan kita ikut kepada mereka. Itulah kenapa disebut organisasi tradisional. Jadi NU itu organisasi sering disebut tradisional, kita setuju atau tidak masalah. Tetapi maksud dari tradisional itu harus benar. Tradisional bukan berarti organisasi desa, bukan. Muhammadiyah organisasi modern, wonge kota-kota pintar-pintar, bukan itu maksudnya. NU kalaupun disebut organisasi tradisional, artinya kita warga Nahdliyin menghargai sekali tradisi keilmuan atau yang disebut dengan sanad ilmu. Maka kita tidak langsung kepada Al-Quran, mengambil sendiri Al-Quran, mengambil sendiri hadis-hadis Nabi, karena jauh dari jangkauan kita. Tetapi kita sudah dibantu oleh kitab-kitab kuning yang telah ditulis oleh ulama-ulama dalam berbagai bidang, yang mereka semua telah terjun menenggelamkan diri di dalam Al-Quran dan hadis, dan telah mengambil mutiara-mutiara yang disediakan untuk kita. Tapi bukan berarti Quran sudah selesai, tidak. Quran la tanqadi ajaibuh. Barangkali ada pengetahuan yang belum tersingkap oleh ulama-ulama terdahulu, bisa tersingkap oleh ulama-ulama hari ini. Oleh karena itu ulama-ulama Nahdlatul Ulama dan juga kader-kader ulama Nahdlatul Ulama di masa depan harus kita siapkan untuk turut menyibak mutiara, untuk menemukan mutiara-mutiara baru dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Itulah pentingnya kita harus memiliki lembaga pendidikan yang berkualitas. Setuju nopo? Insya Allah salah satu usaha kita di samping memajukan MI Ma'arif, meskipun tingkir lor paling produk diprihatinkan, tapi kalau boleh saya berapologi, kenapa kok MI Ma'arif tingkir lor orang pakai maju? Ya karena produk nanggung. Pagi hari ada SD Negeri 2 buah SD Negeri, sore harinya ada madrasah dunia intensif. Jadi banyak orang tua tingkir itu sisa ini, esok ya jadi sekuler sisanya, sore ini jadi wagamas agabis sisa. Jadi madrasah Ibtidaiyah Ma'arif niku malah dianggap nanggung tingkir. Mula mohon maaf MI Ma'arif tingkir ampun disalah-salahi terus. Anggere rapat di sini disebut jare penggede-penggedian uang tingkir, kok tingkir Ma'arifnya ra maju. Tapi madrasah dunia kita tidak beda dengan tujuan dan cita-cita Nahdlatul Ulama. Maka nanti MI kita dukung Sanawiyah NU
satu beri harus kita beri MTS-NU harus kita dukung, dan juga MTS Ma'arif NU baru yang sedang kita bangun. Mudah-mudahan dengan taufik dari Allah dan kerjasama kita semua, mudah-mudahan segera bisa terwujud dan anak putra putri terbaik kita bisa kita amanahkan untuk dididik situ. Siap mudah-mudahan? Ya. Caranya pripun? Ya urunan karena dia. Maka nanti kalau memang butuh berapa lokal, pinter lokal toh rubah yang harus segera dibangun 6 dibagi 4 MBC ya, tidak kira-kira ya. Siap betul ya? Alhamdulillah. Oke, bertahap tapi mudah-mudahan dengan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan kita bisa mewujudkan cita-cita tersebut. Setelah berdiri kita amanahkan anak-anak kita ke situ, mudah-mudahan nanti sistem pendidikannya yang terbaik, ya, mengambil dari yang terbaik dari berbagai lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Dari Gontor kita ambil yang terbaik apa dari sana, dari ma'had tradisional salaf yang terbaik apa kita ambil, bahkan dari sekolah-sekolah internasional apa yang terbaik kita adopsi di sana. Jadi di situ adalah center of excellence, pusatnya keunggulan-keunggulan. Amin Allahumma. Siap mudah? Ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah, Al-Qur'anul Karim komponennya, isinya banyak sekali. Yang terpenting adalah ta'rifu al-ilah, mengenalkan siapa yang harus kita sembah. Allah mengenalkan dirinya melalui Al-Quran. Allah mengenalkan satu zatnya, tapi karena zat Allah adalah satu wujud yang paling sulit dipahami akal manusia, maka dalam Al-Quran setiap kali Allah menerangkan zat, Allah menggunakan metode salaf via negativa, kalimat negatif. Laisa kamislihi syai'. Laisa berarti kalam manfi, lam walam yakun lahu kufuwan ahad, lam yakun juga kalam negatif manfi. Kenapa? Karena zat Allah hanya bisa diterangkan melalui negativa, via negativa, man qariqah salbiyah. Jadi zat Allah niku ora iso diterangke. Zat Allah iki ngene lho, itu enggak bisa. Yang bisa dikatakan hanyalah zat Allah kuwi ora kaya ngene, ora kaya ngono, ora kaya iki, ora kaya kuwi. Itulah batas kemampuan kita mengenal zat Allah. Tetapi kalau sifat-sifat Allah dikenalkan lebih panjang lebar dalam Al-Quran, karena kemampuan akal kita memahami sifat Allah lebih mumpuni daripada kemampuan akal kita memahami zatnya. Setelah itu af'al, perbuatan Allah itu lebih mudah lagi dipahami, sehingga dalam Al-Quran af'al Allah, perbuatan Allah diterangkan jauh lebih panjang lebar daripada sifat apalagi zatnya. Yang kemudian dalam Quran ada ahkam, hukum-hukum yang harus kita ketahui dan kita amalkan. Dalam Al-Quran ada mawa'id, nasihat-nasihat yang sangat dalam. Dalam Al-Quran ada amsal, perumpamaan-perumpamaan, peribahasa-peribahasa yang pendek-pendek tetapi maknanya sangat dalam. Dalam Al-Quran ada jadal atau dialektika, perdebatan yang harus kita kaji, kita pelajari, karena suatu hari kita pasti membutuhkan jadal itu untuk membela akidah kita. Maka ulama-ulama Asy'ariyah itu ulama-ulama yang sangat menekuni jadal Al-Quran. Jadi Asy'ariyah yang kita ikuti, akidah Asy'ariyah adalah akidah yang bertujuan untuk membela akidah yang benar melalui argumentasi rasional. Dan itu bukan bid'ah, karena Quran sendiri salah satu komponennya adalah jadal. Saya kasih beberapa contoh bagaimana Allah mengajukan argumentasi yang tidak terbantahkan akan wujudnya. Orang-orang ateis yang tidak percaya Tuhan, kalau debat dengan jenengan, hadirkan jadalnya Al-Quran. Allah mengatakan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka tercipta dari ketiadaan? Bisakah alam semesta ini tercipta dari ketiadaan murni? Tidak mungkin. Mereka mengatakan alam ini terwujud secara alamiah, diawali dengan ledakan besar, Big Bang.
Pertanyaannya, lha sing bledos ki terus apa? Terus sing bledos ki terus apa? Kok ujug-ujug bledos? Tidak mungkin bledos kok diawali dengan ketiadaan murni. Itu kalau akal manusia sehat objektif pasti akan mengatakan, oh pasti ada faktor yang meletuskan. Itu seandainya teori tadi Big Bang itu benar. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ataukah manusia yang menciptakan alam semesta ini? Ya nggak mungkin. Kita hadir, manusia hadir, alam semesta sudah ada. Allah juga mengajukan argumentasi jadaliyah untuk menguatkan apa yang harus kita yakini, misalnya tentang hari kebangkitan. Setelah mati kita harus hidup kembali. Dari zaman jahiliyah sampai kiamat kurang dino, itu orang yang menolak hari akhir itu alasannya sama. Bagaimana mungkin tulang belulang yang sudah hancur bisa hidup kembali? Itu saja keberatan mereka sampai kapan. Maka Al-Quran menghadirkan argumentasi yang tak terbantahkan. Dalam surah Yasin Allah mengatakan, wa daraba lana mathala. Dia itu orang yang tidak percaya hari akhir, mengumpamakan kami dengan dirinya. Jadi orang yang tidak percaya manusia akan hidup kembali itu mengukur Tuhan berdasarkan ukuran diri. Ya nggak mungkin toh tulang belulang sederek remuk daya lebu kok bisa hidup utuh sebagai manusia kembali, seakan-akan Tuhan seperti dia. Wa nasiya khalqah, sedangkan dia melupakan penciptaannya sendiri. Dia yang tidak percaya hari akhir itu sebetulnya adalah bukti kebenaran hari akhir itu sendiri. Kenapa? Karena dia dulu nggak ada. Pulau jenengan dulu sebelum dilahirkan nggak ada. Yang lahir tahun 70 berarti tahun 60 kan belum ada. Kemudian diadakan oleh Allah dari ketiadaan. Awalnya dari nutfah. Kemarin tarhim pertama yang ceramah Profesor Dokter Sinten iki? Teng Pemkap, teng dinas. Itu cerita manusia itu dari nutfah, kata Allah Subhanahu wa taala. Setetes air hina. Judul lagunya Pak Muhammad, Rumah Irama. Dari nutfah itu yang jutaan sel jumlahnya, nanti yang ketemu dengan telur ovum itu hanya satu sel. Satu sel itu kemudian menjadi kita yang hari ini kula jenengan nak dihitung sel-sel tubuh kita itu 100 triliun sel. Setiap satu sel itu ada kode genetik, dari rambut, dari kulit, dari tulang, dari daging, dari apapun. Itu kalau diambil satu sel itu sudah bisa menceritakan kita semua, orang. Bapak kita siapa? Tapi itu hanya bapak yang dekat. Kalau untuk sampai ke alami nggak bisa. Jadi tuntutan tes DNA itu nggak mungkin sampai sejauh itu. Tapi kalau hanya bapak simbah masih bisa untuk menentukan siapa bapak simbah. Nah kalau tidak ada batas ya kudune DNA kita sama semua anak Nabi Adam kabeh. Tapi kenapa kok berbeda-beda? Karena sudah terlalu jauh. Nah Allah kemudian mengatakan, jadi kita dulu nggak ada, terus diadakan oleh Allah. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Sapa sing iso nguripke balung-balung sing wis hancur lebur seperti itu? Qul, jawaban Muhammad, yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Yang menghidupkan balung-balung itu yang sudah remuk adalah zat yang sama yang mengadakan mereka pertama kali dari ketiadaan. Kalau dari tiada saja Allah mampu mewujudkan mereka yang nggak percaya tadi, maka mengulangi menurut logika manusia lebih inovasi dengan imitasi ini tuh gampang putih, kan gampang imitasi. Mengadakan dari tiada Allah sudah mampu, buktinya adanya kita semua ini termasuk yang nggak percaya tadi. Lah apalagi hanya sekedar mengulangi yang sudah pernah ada. Itu argumentasi Allah. Kalau mereka membuka hati pikiran, ya tidak bisa dibantah. Allah juga mengajukan argumentasinya tentang monoteisme, tauhid keesaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia dibagi dua, satu ada yang ateis, tidak percaya adanya Tuhan, ada yang politeis, yang percaya Tuhan itu banyak. Islam datang di tengah-tengah. Tuhan itu ada, tapi cuma satu. Argumentasinya apa? Jadalnya Quran bagaimana?
lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Seandainya di bumi langit atau alam semesta ini ada banyak Tuhan, pasti langit bumi sudah hancur dari dulu. Karena namanya Tuhan itu berkuasa, punya kehendak, dan nggak boleh ngalah. Kalau ngalah berarti bukan Tuhan. Padahal kalau ada dua Tuhan, suatu saat pasti terjadi perbedaan keinginan. Kalau terjadi perbedaan keinginan, Tuhan yang banyak pasti gelut. Nah, gelut yang merusakkan alam semestanya. Matahari arep ngulon, sing siji narik ngetang. Wah, akhirnya matahari sereng ngene maju mundur rane itu. Tapi ternyata itu semua tidak pernah terjadi. Sudah jutaan tahun alam semesta berjalan dengan amat teratur dan harmoni. Maka itu bukti kuat bahwa Tuhan hanya satu, la ilaha illallah. Quran demikian pula, semua orang dari zaman jahiliyah sampai hari kiamat yang tidak percaya Quran, alasannya juga sama. Alasannya apa? Quran itu bukan wahyu Allah, Quran hanyalah karya Muhammad. Itu semua yang tidak percaya Quran argumennya itu. Jadi sampai hari ini yang nggak percaya Quran begitu. Lah kok isomen? Karena Muhammad belajar dari Taurat dan Injil, lalu mengambil dan menyusun kembali dalam bentuk Al-Quran itu. Waliyaqulu darasta. Jadi Gusti Allah itu sudah menggambarkan apa yang akan dikatakan oleh orang yang tidak percaya Quran. Mereka pasti akan mengatakan darasta, Allah kau ini belajar Muhammad, kamu itu plagiasi dari Taurat dan Injil. Quran jawab dengan jadal yang siapapun yang objektif tidak akan bisa membantah. Apa itu? Fa in kunta fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Jika kamu meragukan apa yang aku turunkan kepada hamba Muhammad, yaitu Al-Quran, alias kamu menganggap Quran itu bukan firman Allah tapi karya Muhammad, maka asumsi konsekuensi logisnya kamu nganggap Muhammad manusia biasa, bukan nabi, bukan orang yang menerima wahyu. Dan menurutmu dia yang mencipta Al-Quran 30 juz itu, nak ngono kamu juga manusia seperti Muhammad. Kalau Muhammad bisa, kamu seharusnya juga bisa membuat karya seperti Al-Quran. Maka Quran nantang pertama kali, faktu bimisli, buatlah karya seperti Al-Quran 30 juz, ditunggu pirang-pirang sasi ora ono sing iso. Diturunkan tantangannya, ya wis faktu bi asyri suwarin, ora usah 30 juz, 10 surah saja, buatlah karya persis seperti Quran. Ditunggu bertahun-tahun orang masih teko meneh. Diturunkan lagi tantangannya, faktu bi surah, ya wis buatlah satu surah saja seperti Al-Quran. Satu surah itu ono sing bertelung ayat, inna a'tainakal, yang jenengan maca tiap salat itu. Ternyata tantangan itu sampai hari ini juga belum pernah ada yang mampu. Dulu ada sastrawan namanya Ibnul Muqaffa, pernah tertantang, saya sastrawan hebat, kok Quran nantang berkali-kali. Akhirnya dia ngomong ke kolega-kolega, izinkan saya untuk membuat karya seperti Quran, ning syaratnya saya dan keluarga saya kudu kok biayai setahun. Akhirnya teman-temannya yang juga punya keinginan senada, yowes kumpulkan dana. Ibnu Muqaffa orang usah kerja, rasanya nyambut gawe, kebutuhan dia dan anak istrinya dipenuhi setahun. Kamu sing penting garap karya gen iso kaya Quran 30 juz. Akhirnya bener Ibnu Muqaffa konsentrasi di kamar, dibayar oleh orang-orang yang mendukungnya. Setelah 6 bulan, setengah tahun, tentu sing do bayar kepengen ngerti progresnya, gitu. Bayar progresnya kayak apa? Akhirnya terpaksa mereka mlebu ning kamar Ibnu Muqaffa. Di dalam kamar Ibnu Muqaffa itu, Pak, ternyata ada lipatan dan gulungan-gulungan kertas itu penuh sak ruangan. Isinya cuma beberapa kata, coret buang, beberapa kata coret buang, dan yang sedang ditulis hanya sekitar setengah ayat. Dan setelah itu diangkat tangan, ternyata saya nggak bisa, cuma setengah ayat dalam setengah tahun. Tapi ceritanya tidak dijelaskan apakah ini jadi duitnya merasa tidak. Jadi kalau Muhammad
bukan nabi dan Quran adalah karya dia sendiri, berarti kamu juga seperti dia. Berarti kamu seharusnya mampu membuat Quran, bahkan 10 surah saja, bahkan 1 surah saja, 3 ayat saja. Tapi Allah mengatakan wa illam taf'alu wa la taf'alu, dan jika kamu nggak mampu dan memang tidak akan pernah mampu. Jadi wis dipal karo Gusti Allah. Telung ayat we manusia dan jin, walau kana ba'du min ba'din dhahira, meskipun jin menungso sing kafir itu kerjasama gawe Quran telung ayat tidak akan mampu membuat. Alasannya apa? Kenapa? Satu, karena Quran mengandung balaghah yang tidak bisa ditandingi oleh ahli sastra manapun. Dua, Al-Quran berisikan informasi-informasi ghaib yang tidak mungkin bisa diinformasikan manusia biasa. Informasi ghaib baik yang berkenaan dengan masa lalu maupun ghaib yang berkenaan dengan masa depan. Yang ketiga, ayat Quran itu la yamallu qari'uh, tidak pernah membosankan pembacanya. Jenengan nalika nampa surat saka calon istri dulu ning sing burung kasida niku. Niku pas maca surate niku rasane pripun, Pak? Kan kok wis tau do pacaran kabeh to niki. Kejaba kasida. Pas nampa surat kok jenengan biyen dereng ngeten WA, surat-suratan tur kertase wangi. Luar maca niku ditewake ning dodo. Jajal maca surat niku sedina ping 17 gelem napa mboten? Puas. Kula jenengan maca Fatihah minimal sedina sewengi ping apa boleh nak Ramadan traweh 23 rakaat. Berarti 17 tambah 23. Dereng tumruk, dereng tau krungu kabar imame ngomong, "Bosen Fatihah ora?" Berarti tidak mungkin tulisan manusia bisa dibaca berkali-kali tanpa bosan, nggak mungkin. Tapi Quran tidak pernah membosankan bagi siapapun yang membacanya. Siapa yang bisa meniru? Tidak. Jadi para-para, semua yang harus kita imani dalam Quran, ternyata Allah menyediakan argumentasi logis yang bagi siapapun objektif pasti akan menerimanya. Oleh karena itu, keimanan kita kepada 6 rukun iman itu adalah keimanan yang bukan dogmatis, tapi keimanan yang siap diuji dengan argumentasi rasional. Itulah Quran menjadi mukjizat khalidah, mukjizat abadi yang siap mukjiz mengalahkan, mukjiz artinya mengalahkan siapapun yang menentangnya, dari era apapun, dari zaman apapun sampai ila yaumil qiyamah. Siapapun yang menentang Quran pasti akan kalah dengan Al-Quran. Maka dari itu, sehebat itu Al-Quran merupakan fadl dari Allah untuk kita. Nuzulul Quran harus menjadi momentum untuk mengingatkan kita semua agar semakin mencintai Al-Quranul Karim, bersemangat untuk membaca, mentadabburi ayat-ayatnya, dan mengamalkan isinya dalam batas-batas kemampuan kita sebagai manusia yang lemah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kita semua dan organisasi kita Nahdlatul Ulama selalu disinari oleh cahaya Al-Quranul Karim, diberi taufik oleh Allah untuk terus melangkah dalam memberi manfaat segala bidang kepada umat, bidang tadris wa tarbiyah ma'arif, bidang syarah, lembaga pertanian, bidang bisnis, lembaga bisnis NU, bidang pokoknya sedaya niki wau, pembidangan niki wau adalah untuk memudahkan NU memberikan manfaat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian umat terbaik yang dilahirkan memberi manfaat, nas bagi manusia. Ning untuk bisa memberi manfaat kita harus punya kualitas yang mumpuni. Salah satu cara meningkatkan kualitas adalah pendidikan yang baik. Monggo ikhtiar
kita dorong putra putri cucu kita untuk mengenyam pendidikan yang islami setinggi-tingginya, berjuang untuk mengantarkan anak-anak kita menggapai pendidikan yang tertinggi. Karena ketika Rasulullah ditanya ayyun nasi khair, manusia terbaik niku yang bagaimana Rasulullah menjawab 5 hal. Kriterianya yang pertama yang disebut Nabi adalah aqra'uhum. Umat terbaik adalah umat yang paling membaca. Aqra' niku bisa tafsir dari qari. Aqra' paling membaca niku saya niki paling luas literasinya, paling luas wawasannya, paling luas pendidikannya. Mudah-mudahan kita semua bekerja sama untuk mewujudkan hal itu, li'i'la'i kalimatillah wa li khidmati nahdlatil ulama wa li khidmatin nas wa li naf'in nas, untuk memberi manfaat kepada manusia kados kesenipun Allah dalam ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas tadi.